Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi kita di BPJ Soner, kantor cabang Tapak Tua. Ya, Nah, di hari Kamis yang terakhir nih, Bang, ya. kita akan membahas terkait program yang saat ini lagi digencarkan nih, Bang. Ya, terkait program pesiar. Nah, tapi untuk membahas ini saya tidak sendirian, saya ditemanin oleh staf mutu layanan fasilitas kesehatan nih. Iya, betul. Ya, Alex, boleh terima perkenalkan kasih diri Alex. dulu, Ya, Bang. selamat siang Sobat JKN. sahabat JKN. Iya. Perkenalkan saya David, saya staf mutu layanan fasilitas kesehatan dan hari ini saya akan mendampingi adik kita ya, Bang, adik kita Alex membahas terkait program pesiar. Iya. Ya. Baik, Bang. Nah, Abang tadi sebagai staf mutu layanan fasilitas kesehatan, biasanya kegiatannya sehari-hari ngapain aja nih, Bang? Nah, kalau sebagai staf mutu itu tugasnya itu memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan itu berjalan lancar ya. Jadi kepatuhan fasilitas kesehatan, masyarakat itu terlayani dengan baik, dan Faskes itu patuh terhadap kesesuaian dengan akad ijarah. Seperti itu, Alex. Oke, berarti kurang lebih Abang yang memantau ya, Bang? Ya? Iya, jadi kita ada namanya monitoring dan evaluasi. Jadi setiap minggu kita akan menyampaikan ke Faskes itu, baik itu FKTP ataupun FKRTL, capaian-capaian yang mereka telah capai. Apabila mungkin ada Faskes yang capaian masih rendah, maka mereka harus mengejar untuk capaian tersebut. Gitu, Alex. Oke. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Ya, jika nanti pertanyaan bakal kami bantu jawab ya, teman-teman. Jadi sebelum kita menjawab nih, Bang, tadi kan kita mau bahas tentang program pesiar nih, Bang. Iya. Kurang lebih biar teman-teman pada tahu dulu nih, Bang, program pesiar itu apa sih, Bang? Nah, pesiar itu adalah program rekrutmen peserta ya. Pesiar itu singkatan dari petakan, sisir, dan advokasi. Jadi di sini pesiar itu bertugas untuk tujuannya memastikan seluruh masyarakat Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua itu terdaftar menjadi peserta JKN. Seperti itu, Alex. Seperti itu, Alex. Kita bisa apa ya? Ini kakak kupu-kupu atau kakak apa nih, Lex? Kakak kupu-kupu. Nah, kakak kupu-kupu. Ini kan pertanyaannya kan agak tidak spesifik ya, Lex. Iya. Tidak spesifik. Jadi cara pisah BPJS dari nikah ya, Iya. sudah menikah. Kemudian kakak ini sebagai penerima upah berarti pekerja ya. Pekerja berarti nanti cukup ke kantor BPJS terdekat, atau kakak bisa mengakses layanan melalui Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165. Seperti itu, kakak. Jadi Kak kupu-kupu bisa langsung melakukan pengurusan administrasi melalui WhatsApp ya, Bang ya, di nomor di atas ini ya. Benar sekali. Jadi sekarang udah sangat mudah ya, Bang, dari BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi berupa mobil JKN, ada Pandawa. Jadi peserta tidak harus datang ke kantor ya, Bang. Iya, Lex. Jadi kan gini, kita kan dengan segala kesibukan masing-masing, dan mungkin saja akses ke kantor cabang atau kantor kabupaten BPJS jauh. Iya. Jadi kita bisa akses langsung melalui Pandawa. Untuk pengecekan kartu keaktifan, Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengecek melalui aplikasi mobil JKN. Seperti itu. Iya. Sangat mudah dah sekarang intinya, Bang ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi, Bang, dari Kak Lozie. Kak, apakah bisa nambahin peserta yang di luar kakak kita di aplikasi mobil JKN? Bisa nggak tuh, Bang? Jadi gini, untuk data kepesertaan itu dia hanya membaca sesuai dengan nomor kakak ya, nomor kakak. Apabila nomor kakak ada 4 nih, di kakak tuh ada 4 orang. Nah, itu hanya membaca 4 orang. Apabila kita mau mengakses peserta lain yang di luar kakak kita, silakan mendaftarkan di aplikasi mobil JKN tapi menggunakan nomor peserta yang lain. Seperti itu, Lex. Berarti kalau di luar kakak bisa didaftarkan Iya, menggunakan HP masing-masing. kakak apa tadi? Kak Lozie. Lozie ya, gitu. Seperti itu, Kak. Oke, kita lanjut lagi, Bang, dari Kak Kais.
Kak tanya cara pindahin BPJS PBI nonaktif ke mandiri syaratnya apa aja? Mau daftar mandiri nih Bang. Oke, kalau untuk daftar mandiri dari berarti ini PBI nonaktif ya. PBI nonaktif ingin daftar mandiri cukup lampirkan KK sama rekening tabungan. Seperti itu. Bisa mengunjungi kantor cabang terdekat atau di nomor yang di atas 0811 8165. Iya, buruan langsung dicoba aja ya Kak Kais melalui Pandawa, didaftarkan agar segera aktif nih ya kan Bang, karena kan kita nggak tahu sakit nih kapan datangnya ya Bang ya. Betul. Tuh, kita lanjut lagi Bang dari Toko Ella Vicky. Kak, saya daftar JKN Mobile, tapi kenapa nomor handphone sudah ada yang makai padahal belum pernah daftar? Nah, kalau seperti itu Kak, bisa jadi Kakak mungkin pada saat mendaftarkan peserta sudah digunakan, tapi mungkin bisa memilih lupa password Kak. Jadi nanti akan dilakukan reset di nomor tersebut. Iya, seperti itu. Seperti itu Kak Ella Vicky. Langsung dicoba aja di menu lupa password di mobile JKN-nya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi di Kak Tina. Kak, kalau mau ganti nomor HP yang di mobile JKN bisa lihat aplikasi nggak ya? Bisa. Jadi untuk pergantian nomor HP, Kakak bisa akses di nomor di atas Kak. Iya, di nomor Pandawa. Jadi Kak Tina bisa langsung aja di WhatsApp nih Pandawanya, pilih menu administrasi. Nanti di situ akan diarahkan untuk Kak Tina dapat mengubah nomor handphonenya ya Bang ya. Iya betul. Oke, kita lanjut lagi Bang dari Musafir. Kak, gimana ya perusahaan cuma 6 orang yang ditanggung, anak saya baru lahir tapi daftar di mana Kak? Perusahaan cuma 6 orang. Kakak Musafir ya? Iya. Nah, Kakak Musafir izin Kak untuk pekerja penerima upah seperti Kakak ataupun suami yang bekerja di perusahaan itu tanggungannya itu ada 4 ya Kak, bukan 6. Jadi ada 4 suami atau istri dengan 3 orang anak, seperti itu Kak. Nah, untuk apabila mungkin Kakak ada rezekinya anaknya sudah 4, maka untuk anak keempat ini bisa didaftarkan menjadi peserta mandiri. Untuk hak kelas rawat bisa disesuaikan dengan kelas rawat oleh kakaknya sendiri, seperti itu Kakak. Seperti itu Kak Musafir. Lanjut lagi Bang dari Kak Nirmala CRB_. Sebelum nikah ibu saya daftar BPJS Mandiri. Lalu saya nikah, pindah provinsi dan dapat KIS. Tapi kenapa saya masih dapat tanggungan BPJS Mandirinya? Gimana? Sebelum nikah ibu saya daftar BPJS Mandiri. Lalu saya nikah, pindah provinsi dan dapat KIS. Tapi kenapa saya masih dapat tanggungan BPJS Mandirinya? Izin Kak. Nah, ini kan kita harus menyamakan persepsi dulu ya Kak. Jadi KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat. Itu kan kartu identitas yang digunakan BPJS untuk peserta yang sudah terdaftar. Jadi untuk kakaknya, walaupun kakak pindah provinsi dan itu tidak dilakukan update data ya Lex, update data, dia tetap terdaftar sebagai peserta mandiri Kak. Untuk sekarang kartu KIS itu tidak ada lagi pencetakan karena kita sudah menggunakan single number, nomor identitas kependudukan, nomor NIK, seperti itu Kakak. Jadi Kak Nirmala seperti itu ya. Kita lanjut lagi dari Kak Lozi. Berarti cuma satu device or satu akun saja ya Bang untuk mobile JKN? Kalau untuk device-nya Kak, jadi untuk satu handphone itu dia bisa mendaftarkan tiga akun. Iya. 3 akun tapi dengan nomor HP yang berbeda pastinya. Seperti itu Kakak. Jadi untuk perubahan nomor HP Kak Luzi bisa melalui WhatsApp Pandawa. Iya. Gitu. Kita lanjut lagi Bang dari Kak Kais. Lanjut nih Bang. Kalau langsung ke kantor cabang BPJS terdekat butuh berapa lama untuk pengaktifan? Dia tadi mau ngaktifin PBI Bang jadi mandiri. Kalau untuk PBI Kak, kalau untuk PBI nonaktif itu dia akan aktif di bulan berikutnya. Iya. Seperti itu. Tapi kalau memang Kakak Kakak Kais belum terdaftar menjadi peserta JKN, maka untuk pendaftaran peserta mandiri itu membutuhkan waktu 14 hari. Jadi dia ada masa tunggu selama 14 hari ke depan. Gitu ya, pada saat setelah didaftarkan, seperti itu. Kak Kais nggak usah ke kantor, bisa langsung dari Pandawa aja Kak Kais. Nah, untuk Kak Kais, kami menyarankan nggak usah ke kantor, langsung ke Pandawa, nomornya di atas. Oke, kita lanjut lagi Bang. Mau tanya bagaimana jika kita sebelumnya terdaftar sebagai pekerja tapi setelah itu tidak bekerja lagi? Ya. Nah, dari kakak tanpa nama nih Bang kan? Kakak tanpa nama ya. Nah, kakak sebelumnya pekerja ya Kak. Kakak pekerja kemudian tidak lagi bekerja. Nah,
mohon disampaikan ke pemberi kerjanya, ke perusahaannya untuk dilakukan penonaktifan terlebih dahulu. Nah, nanti tergantung kakak nih, kakak berada di daerah mana. Apabila mungkin di daerahnya sudah pemdanya sudah menanggung UHC ya, jadi seluruh masyarakat ditanggung, kakak boleh beralih ke tanggungan Pemda atau kakak menjadi peserta mandiri seperti itu kak. Itu. Jadi yang lebih simpelnya kakak bisa mendaftar lewat mandiri ya. Iya. Melalui Pandawa jika sudah tidak bekerja lagi. Kita lanjut dari Kak Latifa. Kak, BPJS saya sudah hilang, bisa buat baru melalui online. Mungkin kartunya nih maksudnya yang hilang. Iya. Jadi kak, seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk peserta JKN itu tidak ada lagi pencetakan kartu. Kita sudah single number identitasnya itu menggunakan nomor DIK. Jadi kalau kartu kakak hilang, kemudian atau rusak, jadi ketika kakak akan mengakses layanan kesehatan cukup membawa KTP atau kartu keluarga seperti itu kakak. Gitu ya untuk atau untuk kemudahan kakak, apabila kakak menggunakan handphone Android, maka kakak bisa mengakses melalui aplikasi Mobil JKN seperti itu kak. Ya seperti itu ya Kak Latifah. Jadi saat ini BPJS Kesehatan sudah melakukan berinovasi selalu ya Bang ya. Iya. Ya, memberikan kemudahan bagi masyarakat agar nggak perlu nih bawa kartu. Karena berobat udah cukup membawa KTP aja atau dapat menggunakan aplikasi Mobil JKN gitu teman-teman. Iya. Gitu. Nah jadi kartunya udah ada di aplikasinya, nggak perlu dicetak lagi ya Bang. Betul. Seperti itu ya untuk Kak Latifah. Kita lanjut dari Kak Syah. Sejak 2023 suami berhenti kerja, itu BPJS-nya jadi nonaktif. Kira-kira ada tunggakan nggak ya sampai sekarang? Oke, Kak Latifah, apabila suaminya pekerja penerima upah, jadi jika sudah tidak bekerja, perusahaan melakukan penonaktifan. Selama kakak tidak melakukan perubahan segmen menjadi peserta mandiri, maka itu tidak ada tunggakan kak. Seperti itu. Kecuali perusahaannya tidak membayar ya, gitu lah ya. Iya benar. Gitu. Baik Bang, kita lanjut. Ada pertanyaan lanjut nih Bang dari Nonem dari Mas Nonem tadi. Karena beliau kan udah berhenti kerja, nggak bekerja lagi, bisa nggak dialihkan ke JKA? Berarti dari Aceh nih Bang. Ini kayaknya nih Nonem ini dia pekerja nih, tapi coba-coba mencoba pengetahuan kita ya Lex. Iya, mencari informasi nih Bang. Mudah-mudahan dia betul-betul masih bekerja ya. Karena kalau dia nggak ini, nanti bisa-bisa dia hilang pekerjaannya kan. Jadi gini. Berarti ini yang Nonem ya. Nonem kita sebutnya namanya Ija ya. Namanya Ija, kita sebut sama namanya Ija. Nah, Ija ini kan seorang pekerja. Dan dia sudah tinggal di Aceh. Ya kan? Dan dia sudah tinggal di Aceh, kemudian dia tidak bekerja. Bisa nggak dialihkan ke JKN, Jaminan Kesehatan Aceh kan seperti itu ya. Nah, jadi untuk saat ini, jadi kan itu tergantung kebijakan dari pemerintah daerahnya. Untuk sementara ini, untuk Aceh itu ada namanya subsidi tepat sasaran Lex. Jadi untuk masyarakat Aceh tidak lagi ditanggung semuanya. Maka nanti akan disesuaikan dengan desil yang terdaftar di dinas sosial. Nah, untuk masyarakat Aceh yang sudah tidak bekerja, dia bisa dialihkan ke JKA apabila dia desil di poin 67. Apabila desilnya 8+, maka dia harus menjadi peserta mandiri seperti itu Alex. Seperti itu ya. Untuk Kak Nonem. Jadi terkait JK ini harus tepat sasaran ya. Iya. Jadi harus memang benar-benar yang membutuhkan. Betul. Gitu. Kita lanjut lagi dari Kak Tina. Kalau mau ganti emailnya bisa juga Kak. Bisa juga Kak ya. Bisa juga ya dari Pandawa Kak Tina untuk perubahan email. Kita lanjut lagi dari Daily Day. Cara daftar bayi baru lahir gimana prosesnya pas di dalam kandungan 8 atau 9 bulan apa sudah bisa didaftar? Cepet-cepet nih Bang. Ayo gini Kak. Jadi sesuai dengan perkembangan apa namanya Lex, berjalannya BPJS Kesehatan. Jadi mungkin pada saat awal-awal BPJS jelas nih bayi yang dalam kandungan sudah bisa didaftarkan. Tapi untuk sekarang sesuai dengan peraturannya. Jadi bayi baru lahir itu bisa kita pada hari ini. Jadi teman-teman semoga bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan boleh mampir ke TikToknya BPJS Cabang Satuan atau sosial atau Instagram resmi. Ya. Kemudian juga jangan lupa teman-teman untuk tetap join live di minggu depan di tiap hari Kamis nih Bang, kita live ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup Bang, dari Bang David sendiri ada nggak pesan-pesan bagi Sobat JKN nih Bang terkait program JKN? Untuk Sobat JKN mohon dipastikan
status kepesertanya tetap aktif untuk kemudahan layanan BPJS Kesehatan. Iya, seperti itu ya teman-teman. Jadi demikian live kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan nih Bang. Iya. Ya, kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.